Belajar adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif. Pengertian belajar menurut Burton dalam bukunya The Guidance of Learning Activities adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu atau antara individu dengan lingkungan, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Witherington, dalam buku Educational Psychology, ia mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian. Dari beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang relatif tetap melalui pengalaman yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan melibatkan antara individu dengan individu atau individu dengan lingkungan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Gagne, ciri-ciri belajar antara lain adalah A. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku tersebut bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan nilai dan sikap atau afektif. B. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. C. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Biasanya perubahan tersebut terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. D. Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman masa lalu atau pembelajaran yang disengaja dan bertujuan. Belajar juga memiliki faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor internal terdiri dari minat, motivasi, perhatian belajar, dan kesiapan belajar. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor metode guru mengajar, ruang kelas atau fasilitas, dan teman bergaul. Teori belajar adalah pendekatan atau konsep yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan serta keterampilan. Berikut ada 5 teori belajar. Yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pembelajaran. Para ahli behaviorisme seperti Skinner dan John Watson berpendapat bahwa belajar adalah hasil dari asosiasi antara rangsangan, stimulus, dan respon yang diperkuat melalui pengalaman atau pengulangan. Kedua, teori kognitif. Teori kognitif menekankan pada proses mental yang terjadi selama pembelajaran. Para ahli teori ini seperti John Biget dan Jerome Brunner berfokus pada cara individu memahami, mengorganisasi, dan menyimpan informasi. Mereka percaya bahwa pembelajaran melibatkan perubahan dalam pengetahuan internal dan kemampuan berpikir. 3. Teori konstruktivisme. Menurut konstruktivisme, pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Menurut Piaget, salah tokoh penting dalam teori ini, mengatakan dan menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam pembelajaran. Keempat, teori humanistik. Teori ini berpusat pada potensi individu untuk berkembang secara optimal. Para ahli humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers menekankan pada pentingnya pencapaian aktualisasi diri dan pengamalan belajar yang bermakna. Mereka percaya bahwa pembelajaran efektif dalam melibatkan emosi dan motivasi intrinsik. Yang terakhir, yang kelima, teori sosial. Teori sosial belajar yang dipelopori oleh Albert Bandura menekankan pada pentingnya pengamatan dan imitasi dalam pembelajaran. Menurut teori ini, individu belajar melalui pengamatan terhadap tindakan orang lain dan konsekuensi dari tindakan tersebut yang dikenal sebagai modeling. Setiap teori ini memberikan
perspektif yang berbeda tentang bagaimana manusia belajar dan bagaimana metode pembelajaran dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Proses belajar adalah rangkaian tahapan yang dilakukan siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan perubahan perilaku. Tahap yang pertama yaitu perhatian. Perhatian saat belajar adalah aktivitas siswa untuk memusatkan konsentrasinya pada apa yang disampaikan guru saat pembelajaran berlangsung. Perhatian merupakan salah satu gejala psikologis yang melibatkan otak dan indera. Beberapa tips untuk menarik perhatian siswa saat belajar yaitu yang pertama, membuat pembelajaran yang menarik seperti dengan mengajak siswa melakukan ice breaking, memain game, bernyanyi, atau melakukan gerak badan. Yang kedua, menggunakan gerakan seperti latihan sederhana, permainan, atau istirahat otak. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti video, podcast, permainan, atau aplikasi interaktif. Yang keempat, memberikan kejutan seperti mengenakan sesuatu yang unik, membawa benda yang tidak biasa, atau memutar lagu. Yang kelima, menyajikan fakta aneh atau kejadian yang tidak sesuai. Yang keenam, mengundang prediksi para siswa. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan yang provokatif. Yang kedelapan, kutipan kejadian atau masalah terkini yang relevan kepada siswa. Yang kesembilan, menggunakan humor. Tahap yang kedua, banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar seseorang. Berikut adalah faktor utama yang perlu Faktor individu. Faktor individu yaitu motivasi, dorongan internal, rasa ingin tahu, minat, dan eksternal, penghargaan, tekanan sosial yang mendorong seseorang untuk belajar. Sikap percaya diri, ketekunan, rasa ingin tahu, dan ketahanan terhadap kegagalan yang memengaruhi cara seseorang memandang dan menghadapi proses belajar. Selanjutnya, minat dan bakat. Ketertarikan alami pada suatu bidang. Kemampuan kognitif. Kecerdasan, kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, memori, kemampuan mengingat informasi dan pengalaman. Selanjutnya, konsentrasi, kemampuan untuk fokus dan mengabaikan gangguan. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Gaya belajar yaitu visual, belajar dengan melihat gambar, diagram, dan visualisasi. Auditori, belajar dengan menggunakan penjelasan musik dan suara. Selanjutnya, baca tulis, belajar dengan membaca dan menulis. Selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan belajar, suasana kelas, fasilitas belajar, dan hubungan dengan guru atau tutor. Selanjutnya, iklim. Iklim berpengaruh pada suhu ruangan dan kebisingan. Tingkat kebisingan dapat memengaruhi konsentrasi dan fokus. Selanjutnya, dukungan sosial, yaitu keluarga, dukungan dan motivasi orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, teman. Peran teman sebaya dalam belajar bersama, saling memotivasi dan berbagi informasi. Selanjutnya, guru atau tutor, bimbingan, arahan, dan dukungan dari guru. Selanjutnya, kondisi fisik, yaitu kesehatan. Kondisi fisik yang baik seperti cukup tidur, makan sehat, dan berolahraga dapat meningkatkan konsentrasi energi untuk belajar. Selanjutnya, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat menghambat strategi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah metode di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif setiap anggota tim, diskusi, serta pertukaran ide. Dalam pembelajaran kolaboratif, pengajar berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan murid untuk menemukan solusi bersama.
bukan sekedar pemberi materi saja. Keuntungan dari pembelajaran kolaboratif ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Keuntungan kedua, memperdalam pemahaman siswa, murid melalui diskusi dan pertukaran ide. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kerja tim dan tanggung jawab bersama. Strategi pembelajaran yang kedua adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan di mana siswa diberikan masalah nyata yang menuntut mereka untuk mencari solusi. Masalah yang dihadirkan biasanya kompleks dan tidak memiliki jawaban tunggal. Proses penyelesaian masalah mendorong murid untuk berpikir kritis, mengumpulkan informasi dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi. Beberapa keuntungan dari pembelajaran berbasis masalah ini adalah: yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa menghubungkan teori dengan situasi di dunia nyata. Pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Berbeda dengan PBL, pembelajaran berbasis proyek menuntut murid untuk membuat produk nyata atau melakukan proyek sebagai hasil dari proses belajar. Dalam strategi ini, murid tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga merancang dan menghasilkan sesuatu yang nyata, seperti presentasi, model, dan prototipe. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran di sekolah, pengembangan keterampilan kognitif. Di sekolah, siswa belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan analitis. Aplikasi nyata dari pembelajaran ini termasuk penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bloom's taksonomi, digunakan dalam pendidikan untuk mengategorikan tujuan belajar yang melibatkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan selanjutnya, kerja tim kolaborasi. Pembelajaran berbasis proyek di sekolah mendorong kolaborasi antara siswa yang nantinya berguna dalam berbagai kegiatan sehari-hari, termasuk bekerja dalam tim di lingkungan kerja atau dalam organisasi sosial. Dan yang kedua, pembelajaran di tempat kerja. Pengembangan kompetisi profesional di tempat kerja, karyawan harus belajar keterampilan teknis yang relevan dengan pekerjaan mereka. Aplikasi nyata termasuk penggunaan perangkat lunak tertentu, pemahaman peraturan industri atau keterampilan negosiasi. Menurut Adult Learning Theory oleh Malcolm Knowles yang menyatakan bahwa orang dewasa belajar berdasarkan relevansi dan kebutuhan dalam kehidupan atau pekerjaan mereka. Dan selanjutnya, pembelajaran berbasis pengalaman. Banyak organisasi menggunakan metode pelatihan berbasis pengalaman untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan. Misalnya, simulasi atau role playing dalam pelatihan penjualan atau manajemen. Dan yang ketiga, pembelajaran seumur hidup. Pengembangan keterampilan baru. Pengembangan keterampilan baru. Pembelajaran seumur hidup memungkinkan individu untuk terus belajar keterampilan baru, seperti mempelajari bahasa asing, keterampilan memasak, atau teknologi baru yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO mengidentifikasikan lifelong learning sebagai segala bentuk pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidup individu, baik formal maupun informal. Pengayaan pribadi, banyak orang mengikuti kursus atau kelas untuk mengembangkan minat pribadi mereka, seperti seni musik atau olahraga. Aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pribadi.
Self-Redirected Learning Theory oleh Taub, yang menyatakan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika individu secara mandiri mengelola tujuan dan strategi belajar mereka.